Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Aulia sekarang tengah duduk di taman dekat rumah orang tuanya dengan kaki yang diayun-ayunkan. Dan tiba-tiba saja seorang gadis melihat ke arah rumah ayah Herman dengan mata yang menyipit. "Itu siapa? Pakai cadar?" tanya Mita kepada dirinya sendiri. "Oh my god, itu siapa sih? Jadi curiga gue, kenapa ada di rumah Tante Saskia, tapi kok dari matanya gue kenal ya, itu Aulia bukan sih?" Tanpa banyak pikir Mita langsung menghampiri Aulia. Mita mendekati Aulia yang tengah duduk. Dirinya memiringkan wajahnya untuk menatap Aulia dengan tatapan yang intens. "Apa sih?" sentak Aulia. "Lo beneran Aulia?" tanya Mita. "Ya iya napa lo? Marah-marah mulu, cepet tua lo. Pakai cadar doang." Kata-katanya masih kasar. "Cek. Lah, kasar dari mananya sih? Emang napa dah? Lagian ini itu sifat asli gue. Lo pikir karena seseorang menutup auratnya itu tandanya mereka baik? Enggak Mita, menutup aurat kan kewajiban seorang muslimah. Jadi kalau lo keberatan dengan ucapan gue yang masih menurut lo itu kasar, itu semua sifat gue itu gak bisa dirubah." Iya ning maaf deh, gue kalah." "Lo napa bisa ada di sini?" tanya Mita. "Gue nginep di sini 1 minggu, soalnya Mas Rian ke Bogor mengisi kajian di sana." Oh my god, Mas Rian, ahaha gak menyangka seorang Aulia memanggil dengan sebutan Mas. Wah anjir lah, heboh Mita. "Apa dah gak usah alay bisa gak sih, alay banget lo. Alay itu kehidupanku, jika kau iri itu urusanmu, asik ahai." "Stop Mita, apa sih lo, alay-alay gini gue tuh banyak yang demen. Gak usah berbangga diri kalau banyak yang menyukai Mita. Apalagi kan laki-laki, hati-hati deh." Iya. Aulia memalingkan wajahnya ke arah lain, dan dirinya melihat jika banyak buah mangga di sebelah rumah orang tuanya. Mit, ujarnya dengan menepuk pundak Mita. "Apa dah? Noh lihat deh, ada mangga, baru nyadar gue, terus mangganya juga banyak besar-besar lagi kan." Mita yang mendengar penuturan Aulia mengernyit. "Lo ngidam ya? Lo hamil? Oh my god, ponakan gue jadi huhuy, punya ponakan baru, asik, pengen gue gigit deh kalau melahirkan terus." "Apa sih Mita?" ucapnya dengan menutup mulut Mita, agar ucapan gadis itu tidak kemana-mana. "Lah, kenapa lo gak seneng kalau misalkan lo hamil anak Gus Rian?" "Ya enggak gitu dodol, gue itu bukan ngidam, cuma kepengen aja. Lagian terakhir kali gue makan buah mangga, itu pas SMA, itu pun ngambil di belakang sekolah." "Anjir, lo maling, bandelnya di luar angkasa. Sembarang lo, gue itu bukan maling, gue kan ngambil. Lagian abis ngambil buahnya langsung ketahuan, langsung dibawa ke ruang BK. Mampus lo, udahlah ayo, kesana. Ngapain lo mau maling lagi?" "Ya enggak lah, gue mau minta. Gak ada yang gratis di dunia ini. Gue beli." "Enggak gue malu." "Lo sono, lo kan urat malu nyaut ilang dari orok." Ingin ku berkata kasar, batin Aulia. "Ya udah kalau gak mau, gue bisa sama bunda," ujarnya dan langsung masuk ke dalam rumah meninggalkan Mita. "Si curut, malah gue ditinggalkan. Biasanya kan gue yang ninggalin orang, lah sekarang gue yang ditinggalkan. Begini ya rasanya ditinggalkan." Sakitnya masuk ke tulang rusuk, menembus jantung, dan masuk ke dalam usus. Hati kecil Dedek terpotek rasanya. Aulia keluar bersama Bunda Saskia membuat Mita menghampiri keduanya. "Halo Tante, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Mita ada sini toh." "Hehe iya Tante. Ayo Bun temenin Aulia, minta buah mangga." Salah beli maksudnya. "Kan di dunia ini gak ada yang gratis," ucapnya dengan melirik Mita. "Sialan nih anak," batin Mita. "Tante Mita boleh ikut kan?" "Boleh, nak." "Uhuy, makasih lo Tante.
yang Mita sayangi. Iya, nak bunda juga sayang sama kamu. Apa sih bunda? Sayangnya gak boleh dibagi sana Mita candanya. Tega banget lo. Bercanda, gak usah dimasukin ke dalam hati, kan takutnya lo suka lagi sama gue, aduh sangat parah itu. Najis, kalau gak ada tante Saskia ingin rasanya ku lempar ke gat. Ut ayo katanya mau beli mangga. Iya bun. Mereka beriringan berjalan menuju rumah sebelah. Permisi, assalamualaikum, salam ketiganya di balik pagar. Waalaikumsalam. Laki-laki parubaya keluar dari rumahnya. Ada apa ya bu? Pak boleh beli mangganya ga? Bukan Bunda Saskia melainkan Aulia. Gak usah beli, ambil aja sebentar saya ambilkan, ucapnya kemudian mendekati pohon mangga dan mengambil beberapa buah mangga. Laki-laki parubaya itu memberikan buah mangganya menggunakan kantung kresek. Ini, ucapnya menyerahkan kantung kresek yang berisi buah mangga. Makasih ya om, baik banget deh, sahut Aulia. Sama-sama, apa kamu mau om jodohkan dengan anak om? Mereka bertiga membelalakkan matanya apa katanya jodohkan mereka tidak salah dengar. Saya sudah punya suami om. Oh alah dikira sudah cerai. Ini om ngomongnya enteng amat kayak bawa kresek yang berisi angin, kocak banget si om. Terima kasih ya pak mangganya kita bertiga permisi, assalamualaikum. Oh iya bu waalaikumsalam. Mereka bertiga meninggalkan area rumah laki-laki itu. Itu om kocak banget. Masa main jodoh-jodohin aj, gerutu Aulia. Utol, tahu aj bapak itu hanya bercanda. Bercandanya gak lucu bun, masa bawa-bawa cerai sih. Udah iya, kamu kenapa tiba-tiba pengen mangga, lagi ngidam. Aulia cuma pengen aj bun, lagian kan ini mangganya mateng bukan mangga muda. Ya namanya juga ngidam Aulia bisa aj lah, sahut Mita. Aulia diam memikirkan ucapan Mita, emang iya. Lah, si anjir lo yang ngerasain. Ya gak tahu. Isyut lah, tante saya pulang ya, takut dicari mama saya, soalnya tadi itu hanya mau pergi sebentar, mau nyari udara segar, malah gak jadi, malah nyasar ke rumah tante. Iya gak apa-apa, nanti main aja lagi ke rumah, temenin Aulia. Oke siap tante. Ya udah Aul gue pulang ya, assalamualaikum, dadah, salamnya kemudian melambaikan tangannya. Setelah sholat isya Aulia langsung pergi ke kamarnya karena tubuhnya kurang enak badan, entah mengapa Aulia sedikit pusing. Dert. Aulia melirik handphonenya yang bergetar, ketika melihat siapa yang menelponnya sudut bibir Aulia tertarik. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam salam mas, ucapnya dengan suara yang pelan. Kenapa suara kamu seperti itu sayang ada apa? Gak apa-apa mas. Jangan bohong. Aulia cuma pusing sedikit. Kamu sakit? Enggak mas. Jika kamu sedang sakit besok saya akan pulang. Gaus mas, kan jadwalnya sampai 1 minggu, kalau pulangnya besok kan baru 6 hari. Saya akan bicarakan. Gak usah. Lagian ada bunda sama ayah, Aulia pusing kayaknya masuk angin, tapi Aulia belum menyelesaikan ucapannya, dirinya langsung berlari ke kamar mandi yang terletak di sana, karena perutnya sangat-sangat mual. Aulia ada apa? Paniknya. Aulia keluar dari kamar mandi dan mengambil handphonenya kembali. Kamu kenapa? Gak mas, Aulia gak apa-apa. Tadi kamu kemana? Tadi Aulia ke kamar mandi, Aulia mual. Besok saya pulang, putus Gus Rian. Mas gak boleh gitu dong, di sini juga ada ayah sama bunda. Aulia gak apa-apa kan tadi bilang kalau Aulia itu cuma masuk angin gak ada yang perlu dikhawatirin mas. Tidak ada penolakan. Mas Aulia gak apa-apa. Aulia. Mas Aulia istirahat dulu ya, pusing, potong Aulia. Terdengar helaan nafas berat, ya udah kamu istirahat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Huek. Aulia ayo nak makan dulu, ujar Bunda Saskia dari luar kamar. Aulia yang mendengar suara Bunda Saskia dirinya langsung keluar dari kamar mandi, menemui Bunda Saskia.
Gimana keadaan kamu, masih mual? Tanya Bunda Saskia. Iya bun. Ya udah nanti abis makan siang kita ke rumah sakit. Bunda yakin deh kalau kamu itu hamil nak. Apa kamu sudah datang bulan ini? Aulia belum datang bulan, Aulia juga telat 1 bulan lebih. Tuh kan bener, nanti kita ke rumah sakit. Iya bun. Ya udah kita ke ruang makan, ayah nunggu. Mereka berdua beriringan jalan menuju meja makan. Maaf ya bun, Aulia gak bantu bunda masak. Gak papa. Sesampainya di meja makan, keduanya langsung duduk di sana. Gimana keadaan kamu? Tanya ayah Herman. Gak papa kok ya. Nanti abis makan ke rumah sakit, sama bunda, ucap ayah Herman. Iya. Mereka memakan makanannya dengan nikmat, tapi beda lagi dengan Aulia. Baru saja dia makan 2 sendok tapi langsung berlari ke kamar mandi yang terletak di sana. Bunda Saskia dan ayah Herman yang melihat itu langsung menghentikan acara makan mereka, dan Bunda Saskia langsung menyusul Aulia. Tok tok tok. Bunda Saskia mengetuk pintu kamar mandi. Aulia kamu gak apa-apa kan nak? Tanya Bunda Saskia dari luar. Setelah selesai dari kamar mandi, Aulia kemudian keluar dari sana. Kamu gak apa-apa kan? Enggak bun. Ya udah makan dulu ya, abis itu ke rumah sakit. Aulia mengguk lemah, iya bun. Bagaimana keadaan putri saya dok? Tanya Bunda Saskia. Dokter itu pun tersenyum kecil, selamat ya bu, sebentar lagi anak ibu akan menjadi orang tua. Maksud dokter apa? Tanya Aulia. Ibu Aulia positif hamil, selamat ya, dan janinnya sudah memasuki usia 4 minggu. Bunda Saskia maupun Aulia saling tatap kemudian Aulia memeluk Bunda Saskia. Bunda benar lagi Aulia jadi ibu. Iya nak, selamat ya sayang, sebentar lagi bunda akan menjadi nenek. Baik bu, saya akan kasih resep untuk ibu, nanti Bu Aulia bisa tebus obatnya di depan. Terima kasih ya dok, permisi. Dokter itu pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum ramah. Bunda Saskia dan Aulia beriringan keluar dan langsung menemui ayah Herman yang menunggu di luar. Bagaimana? Tanya ayah Herman. Aulia hamil ya. Masya Allah putri ayah sudah hamil, alhamdulillah ya Allah. Selamat ya sayang. Makasih ayah. Kalau begitu kita kabarkan besan kita dan suami kamu. Jangan ayah, kalau Mas Rian nanti biar Aulia yang kasih tahu. Kenapa begitu? Timpal Bunda Saskia. Aulia mau ngasih surprise. Iya deh. Kamu mau beli apa? Ayah akan turutin kemauan cucu ayah. Kemauan cucunya ya. Ya kemauan kamu juga kalau mau apa emang? Aulia mau beli toko boneka, boleh ya, candanya. Oke sebentar, ayah Herman mengutak-ngatik handphonenya. Ayah lagi apa? Katanya mau beli toko boneka, sebentar ayah mau. Ayah ya Allah jangan dong Aulia kan cuma bercanda. Ayah belikan atas nama kamu, dan sudah lengkap dengan karyawannya juga. Ih ayah kenapa dibeliin orang Aulia bercanda? Ayah serius banget sih, itu kan pasti mahal. Kamu kan sedang hamil. Ya gak apa-apa jika ayah turutin kemauan kamu, apa salahnya? Ya Allah ayah gak tahu bercanda deh, sebalnya. Nanti siapa yang kontrol tokonya? Ayah sudah menyiapkan tangan kanan ayah yang sudah ayah percaya untuk mengontrol toko boneka kamu. Ayah gak tahu bercanda, batin Aulia. Ya udah kita pulang. Ting tong ting tong. Ketika Aulia sedang memakan cemilannya dengan mata yang tertuju ke sebuah TV dirinya dikagetkan dengan seorang yang menekan bel rumah. Aulia langsung mengambil cadarnya untuk ia kenakan takut ada tetangga yang datang ke rumahnya, untuk berjaga-jaga. Aulia membuka pintunya ketika siapa yang datang dirinya langsung berhamburan memeluknya. Assalamualaikum sayang, salamnya dengan Aulia yang masih memeluk suaminya. Waalaikumsalam. Aulia kangen, lirinya. Saya juga merindukan kamu Humaira. Ya udah ayo masuk, ucap Aulia sambil menarik tangan Gus Rian. Bunda dan ayah di mana, sayang?
Tadi keluar sebentar, ucapannya sambil membuka cadarnya. Guslian menganggukkan kepalanya, keadaan kamu bagaimana? Lebih baik, Mas. Aulia mau ngasih surprise. Surprise apa? Aulia, apa? Tanya Guslian penasaran. Cium dulu dong. Guslian terkekeh kecil, dan langsung mencium pipi Aulia. Apa? Aulia hamil. Guslian yang mendengar itu pun tercengang, kamu serius? Iya, masa Aulia bohong? Masya Allah, alhamdulillah ya Allah sudah menitipkan buah hati kepada hamba. Setelah mengucapkan itu Guslian turun dan langsung bersujud. Selesai bersujud Guslian kemudian mendekati Aulia lagi, terima kasih Aulia. Guslian memeluk Aulia menyalurkan rasa bahagianya. Assalamualaikum anak baba. Baik-baik di sana ya sayang, jangan bikin Uma sakit, ucap Guslian di perut Aulia kemudian mengecupnya. Waalaikumsalam iya baba, ucap Aulia dengan meniru cara bicara anak kecil. Guslian yang mendengar itu terkekeh kecil, Abah dan Umi sudah tahu jika kamu hamil. Mas, ayah ngabarin Abah dan Umi, kata Umi, Abah dan Umi nanti siang ke sini. Dan tadi itu bunda dan ayah keluar sebenarnya mau nyiapin makanan untuk Abah dan Umi, jelasnya. Dan katanya, Bang Zayan dan Mbak Naira juga ada di pesantren jadi mereka ke sini juga deh, lanjutnya. Guslian yang mendengar itu menganggukkan kepalanya, maaf sayang Mas gak beliin kamu oleh-oleh dari Bogor, karena waktu Mas dengar kamu sakit, Mas langsung panik gak kepikiran beliin oleh-oleh. Mas Rian ini sempet-sempetnya bilang minta maaf karena gak dibeliin oleh-oleh. Lagian Aulia juga gak kepikiran untuk Mas Rian membelikan Aulia oleh-oleh. Yang terpenting Mas Rian pulang dalam keadaan baik-baik aja. Ish, Mas Rian ada-ada aja. Aulia juga gak kepikiran itu. Yang terpenting kan Mas Rian pulang dengan selamat. Itu aja bikin Aulia seneng kok. Guslian tersenyum kecil, memang istrinya ini luar biasa. Kamu mau beli apa? Apa kamu pengen sesuatu? Aulia gak mau beli apa-apa, pengen dipeluk aja. Sini. Guslian merentangkan tangannya dan Aulia yang melihat itu langsung memeluk Guslian, menyembunyikan wajahnya di dada bidang suaminya. Mas Rian tahu gak? Enggak, plak. Ish, Aulia belum selesai ngomong. Ucap Aulia memukul lengan Guslian. Guslian tertawa kecil, dirinya suka sekali membuat Aulia kesal. Gak lucu, malah ketawa lagi. Mau ngomongin apa enggak jadi, sebalnya. Sudah tahu istrinya sedang hamil muda, sensinya sangat meningkat, malah buat Aulia kesal. Kenapa gak jadi? Ayo teruskan. Enggak mau, jangan gitu, maaf ya. Iya Aulia maafin, tapi gak jadi, gak mau, gak suka. Gak baik tahu ngomong gak diteruskan. Siapa yang bilang kayak itu? Saya. Ish, nyebelin. Apa? Jangan bikin saya penasaran. Kemarin itu ayah kan bilang begini mau beli apa nanti ayah turutin dan Aulia itu cuma bercanda bilangnya gini Aulia mau dibeliin toko boneka malah dibeliin beneran. Beli tokonya. Ayah gak tahu bercanda. Ya ayah kan pengen yang terbaik untuk Ang dan cucunya, memangnya kamu tidak mau minta sesuatu sama Mas? Apa gitu? Nanti Aulia salah sebut kayak ayah lagi langsung dibeliin. Emang mau apa? Enggak mau, Aulia gak mau apa-apa. Yakin? Jika kamu mau sesuatu bicara sama Mas, Mas gak mau nanti anak Mas mau sesuatu gak kesampaian. Iya Mas Rian iya. Kalau misalkan anaknya mau beli helikopter gimana? Mas belikan. Mau dibelikan. Tentu. Tidak bisa berpikir dengan baik otakku ini, batin Aulia. Mau. Lanjutnya. Enak enggak? Ya Allah enteng banget bilang maunya. Ayah Herman dan Bunda Saskia baru saja pulang dari luar. Assalamualaikum. Salamnya ketika masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Nak Rian pulang. Iya bun, ujarnya kemudian mendekati Bunda Saskia dan ayah Herman kemudian mencium tangannya. Katanya besan di perjalanan mau ke sini, Bunda mau masak dulu. Aulia bantuin ya bun.
Gak usah, kamu istirahat aja, hamil muda itu gak boleh terlalu capek. Bunda ini, Aulia juga gak capek yang ada nanti kalau Aulia duduk terus bosen, mending kan bantuin bunda, bolehnya bun, mohonnya. Ya udah tapi, kalau capek bilang iya. Iya bun iya, siap. Ya udah yuk, ujarnya kemudian menggandeng tangan Aulia untuk ke dapur. Bunda kenapa gandeng Aulia, emangnya Aulia rentan apa? Kan ada. Bunda ya Allah, Aulia tahu nih pasti cucu lagi ya gas segitunya bun. Dahsyat, apa jangan-jangan bunda ya rentan? Tuding Aulia. Bunda Saskia berdecak kesal, kamu ini. Selesai memasak Bunda Saskia menata makanan di meja. Banyak berbagai hidangan di meja makan. Bunda gak salah. Ini gak kebanyakan. Tahu, ya kan ada besan. Iya bun iya, pasrah Aulia. Memang tidak salah memberikan hidangan untuk tamu. Yang salah itu Bunda Saskia terlalu banyak menyajikan hidangan makanan. Aulia pikir itu kan sama aja mubazir. Ting tong ting tong. Suara bel mengagetkan Gus Rian yang tengah mengobrol dengan Ayah Herman. Itu pasti besan, ujar Ayah Herman. Ya udah ayah buka pintu dulu. Biar Rian aja ya, gak apa-apa. Ya udah atuh. Gus Rian membuka pintu dan tersenyum kecil ke arah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puri Umi mana? Tidak hanya Abharis dan Umi Halimah melainkan Gus Zayan, Ning Naira dan Zara pun datang. Apa Naira cemburu dengan Aulia karena Umi Halimah menyebut Aulia putri? Tentu tidak, bukan hanya Aulia yang dianggap putri tetapi Naira pun sama. Di dalam Umi, silahkan masuk. Mereka pun beriringan masuk ke dalam, dan disambut dengan hangat oleh keluarga Aulia. Dan tidak lupa Aulia memakai cadarnya kembali. Kakak cantik, sahut Zara dan langsung memeluk Aulia. Masya Allah Zara makin cantik ucap Aulia. Hehe makasih kakak cantik juga makin cantik. Bentar lagi Zara punya 2 adik dari Buna sama dari kakak cantik. Iya sayang, kabar kamu gimana? Baik. Baik banget dong. Umi Halimah kemudian mendekati Aulia, putri Umi, jaga kesehatan terus ya sayang. Iya Umi, insya Allah. Assalamualaikum cucu Umi. Baik-baik ya di sana, jangan nakal, ucapnya mengelus perut Aulia. Ya udah ayo kita ke meja makan, pada belum makan kan? Mereka menganggukkan kepalanya dan berjalan ke arah dapur. Aulia, kandungannya berapa minggu? Tanya Naira, menyesuaikan jalannya dengan Aulia. Udah 4 minggu mbah. Masya Allah, sehat-sehat ya. Iya mbah, Mbak Naira juga. Mbak Naira berapa bulan? Semakin besar, 5 bulan. Kalau besar berat ya mbah. Iya namanya juga kan hamil, apalagi nanti pas dekat melahirkan, tapi kita sebagai perempuan gak boleh mengeluh ini kan sudah takdir seorang perempuan untuk hamil. Iya, mbah sehat-sehat ya dedek, ujarnya mengelus perut Naira. Kamu juga. Dara kamu mau kemana? Tegas Sukma Mama Dara. Bacot banget sih Dara mau keluar. Astagfirullah, apa pantas kamu bicara seperti itu kepada Mama, Dara? Apa sih gitu doang, baperan banget jadi ibu-ibu, cibir Dara. Dara jaga bicara kamu, sentak Mansur. Kamu balik lagi ke kamar, ganti pakaian kamu atau papa tidak mengizinkan kamu keluar. Apa dah, ini tuh lagi tren gak tren banget jadi orang. Dara itu gak betah pakai baju kebesaran apalagi kejilbabnya najis banget gila. Dara itu bukan emak-emak. Dara, papa sudah biarkan kamu tidak masuk pesantren, sampai kamu operasi begitu, tapi papa tidak mengizinkan kamu untuk memakai pakaian seperti itu Dara. Ya ampun papa coba bandingkan dosaan mana yang tidak belajar agama dan mengubah wajah aslinya, dengan membuka aurat, coba dosaan mana? Deh gak usah lebay jadi orang, yang dosa aku ini bukan kalian, gak usah deh ingetin aku itu besar gak perlu lagi tuh bimbingan kalian, apaan dah lebay banget, ngurusin hidup orang aja, urusin aja hidup papa sama mamah sendiri gak perlu urusin hidup aku.
Mansur yang mendengar ucapan Dara kemudian mengepalkan tangannya menahan emosi yang akan meledak. Dara, plak. Satu tamparan pun terdengar nyaring dan mengakibatkan pipi Dara sangat merah merona. Kamu bicara apa hah? Omongan kamu itu seperti orang yang tidak punya didikan Dara. Papa kerja dari pagi sampai malam hanya untuk membiayai hidup kamu. Papa mau kamu itu menjadi perempuan yang paham tentang agama. Tapi seakan-akan kerja keras Papa tidak pernah kamu anggap, kamu pesantren tidak kamu belajar agama di rumah tidak mau jadi apa kamu hidup Dara, mau hidup berlumuran dosa kamu. Mau dosa atau gak itu urusan aku bukan urusan Papa. Masuk kamu ke kamar, sekarang. Gak mau aku gak mau, bantah Dara. Mau membantah ucapan Papa. Sekarang masuk, apa dah ngatur terus jadi orang. Jika kamu tidak mau saya atur lebih baik kamu pergi dari sini, dan setelah itu kamu tidak akan saya atur lagi hidupnya. Papa ngusir aku, silahkan kamu angkat kaki dari rumah saya, jika hidup kamu tidak mau diatur oleh saya, silahkan. Pah tahan emosi Papa, lerai Sukma. Jangan keluar rumah sampai kamu tutup aurat kamu dengan sempurna, Dara. Pah Dara itu dari dulu seperti ini. Iya kamu dari dulu memang sudah seperti ini, itu semua ajaran siapa hah? Papa tidak pernah mengajarkan kamu menjadi perempuan seperti itu. Sekarang kamu masuk ke kamar, jangan harap Papa izinkan kamu keluar sebelum kamu memakai pakaian yang tertutup. Masuk sekarang. Iya. Setelah mengatakan itu Dara kemudian menaiki tangganya dengan kaki yang dihentakkan. Brak. Dara membuka pintu dengan sangat kasar. Ark sialan hidup gue kenapa kayak gini banget, gila hidup gue gak pernah sama sekali berwarna. Keluarga, cinta, pertemanan semaunya hancur Tuhan gak pernah adil sama gue. Gue akan mengembalikan yang hancur menjadi utuh kembali, pertama-tama itu cinta, lo gak akan pernah hidup di atas penderitaan gue Aulia, kalau gue gak bisa memiliki suami lo. Jangan harap lo juga akan memilikinya, siap-siap untuk kejutan yang akan gue buat. Aulia, teriak Dara. Dara mengambil sebuah foto berukuran kecil di dalam tasnya, foto Aulia dengan Gus Rian yang tengah tertawa. Dengan emosi Dara menyobek foto itu hingga tidak berbentuk, kemudian langsung membakar foto tersebut. Lo akan mati, hidup lo gak akan bisa tenang. Selama gue ada di sini, murka Dara. Edan, saya berangkat ya, pamitnya menepuk kepala Aulia. Gak mau, Mas Rian di sini aja jangan ke kantor. Gus Rian terkekeh kecil, sayang, nanti abis meeting janji deh bakal langsung pulang, nanti kerjanya bakal di rumah. Gak mau, rengek Aulia. Sayang, ya udah sana, pentingin aja sana meetingnya. Loh. Kok gitu? Utsana katanya mau meeting. Ngambek lagi, batin Gus Rian kemudian memijat pelipisnya. Ya udah gak jadi, ucap Gus Rian. Utsana Mas Rian, nanti kliennya marah lagi. Kalau Mas berangkat nanti kamu yang marah. Enggak, siapa yang marah Utsana, usirnya. Tapi janji jangan marah. Siapa yang marah? Utsana deh ketusnya. Jangan marah ya. Mau dibelikan apa? Gak mau dibelikan apa-apa. Saya berangkat ya. Jangan ditekuk sayang, nanti kan Mas balik lagi kalau selesai. Aulia acuh. Saya berangkat ya. Kap, anak Baba berangkat ya sayang, jagain Uma. Umanya ngambek gak mau ditinggal, bisik Gus Rian pada perut Aulia. Aulia mendengus kesal, apa sih nanti dedeknya denger tahu, siapa yang ngambek sih? Kamu, ujarnya dengan menul hidungnya yang tertutup cadar. Deh katanya mau meeting. Mas berangkat ya. Assalamualaikum Zaujati. Waalaikumsalam. Gus Rian kemudian masuk ke dalam mobilnya dirasa mobil Gus Rian sudah ditelan persimpangan Aulia kemudian masuk kembali. Dan baru saja Aulia melangkah ada teriakan yang memanggilnya. Aulia, ujar Mita kemudian memeluk sahabatnya itu. Mita, ngapain pagi-pagi datang ke rumah? Numpang makan. Serius?
Ya enggak lah, lo kira di rumah gue itu gak ada makanan apa? Gue ke rumah lo itu karena Tante Saskia ngabarin kalau lo itu hamil. Jadi dengan semangat 89 gue ke rumah lo deh, mau kenalan sama jodoh gue. Di jodoh, jangan harap ya, gak sudi gue, anak gue jodohnya nanti ut nenek-nenek. Sialan lo, pekik Mita. Ut deh, ayo masuk, gak enak ngobrol di depan gini. Oke Bu Aulia, gue masih muda. Lah bentar lagi lo itu bakal jadi emak-emak. Kapan lo nyusul jadi enak emak? Sialan, ngomongnya kagak pernah disaring, jodoh juga belum nemu, jodoh gue kayaknya nyasar di Korea deh. Mana mau cowok Korea sama lo, kalau misalkan si cowok itu jodohnya itu lo, pasti dia bakal minta jangan dipertemukan jodohnya atau bisa jadi ganti jodoh. Tidak pernah mendukung cita-cita gue untuk menikah dengan opa-opa Korea lo. Opa-opa, lo itu cocoknya sama si Jamal di kampus, dia kan naksir banget tuh sama lo. Aulia tertawa terbahak-bahak sampai perutnya sakit, membuat Mita mendengus kesal. Najis, lebih baik opa-opa daripada si Jamal, gila. Jangan kayak gitu, nanti yang ada suka lagi. Gue juga awalnya gak suka sama suami gue, malah nikah. Hayo, apa jangan-jangan goda Aulia? Aulia, apa sih najis banget sama si Jamal, ut jarang mandi, bau selokan lagi, gila banget. Wilah anjir, lo seenak sukanya sama si Jamal jadi ngatain bau selokan, lo kira dia mandi air gat? Ut capek gue, jangan ngosipin orang gak baik lo, ujar Aulia ketika melihat Mita ingin mengucapkan sesuatu. Lo yang mulai, dedek bayi. Cepat keluar ya supaya nanti onti bisa main sama kamu, ujar Mita menatap perut Aulia. Onta kali, silalan lo, dikira gue hewan apa dibilang onta. Gak baik lo onta, marah-marah, cepat tua lo. Aulia dok, gak berani bicara bahasa Indonesia ya, takut kenapa karma lo. Sabar Mita, oke harus sabar, harus mempunyai stok kesabaran menghadapi bumil satu ini yang membuat darah tinggi lo naik 200. Anjir, sekarat lo darah segitu. Arkia, Allah sabarkanlah hamba menghadapi wanita seperti ini. Kalau hamba sabar jodohnya pasti opa-opa yang seiman dan paham agama kan ya. Memaksakan kehendak, bacot. Yang penting gue ut berdoa, tahu aj beneran dikabulkan jodohnya. Kalau jodohnya kematian gimana? Aulia, ark lo bikin gue overtaking aja. Tidak bisa ini, tidak bisa. Lo kenapa sih anjir? Ya kan bener, kalau gak didatangkan jodoh ya kematian kan, gak salah dong gue. Arg, gue belum mau mati, gue mau nikah dulu, kalau gue mati nanti gue masuk ke neraka lagi, amal ibadah gue aj masih minus. Sembarang lo mau masuk neraka. Ya gak maulah. Ya maka dari itu lo harus rajin ibadah. Yang rajin ibadah aja belum tentu masuk surga, apalagi yang jarang melaksanakan ibadah, seperti sholat, ngaji, puasa dan yang lainnya yang diperintahkan oleh agama kita. Gitu ya, oke deh, gue mau berubah menjadi wanita solehah, gue mau menutup aurat gue, mempelajari agama yang lebih dalam lagi supaya gue pantas masuk ke surga Allah. Masya Allah, ini baru sahabat gue doain yang terbaik buat lo. Semangat berhijrah cantik, gue akan terus mendukung lo. Tang Yu, baru kali ini gue denger lo bilang gue cantik. Ya kan sahabat gue yang paling cantik, gini ya, gue mau kita hijrah bareng karena nanti jika amal gue misalkan masih tidak cukup dan masuk ke neraka, gue harap lo bisa bantu gue. Iya Aulia, kalau misalkan gue yang masuk ke neraka, lo bantu gue ya. Iya. Gue beruntung deh punya sahabat kayak lo, semoga kita pantas ya masuk ke surga. Makasih ya ut menyadarkan gue, kalau gue gak berteman sama lo pasti hidup gue gini aj, ujar Mita kemudian memeluk Aulia. Gue juga beruntung punya sahabat kayak lo. Bersambung.